Halo sahabat Revival, balik lagi bersama saya Aryan Dave dan ini adalah segmen terakhir kita dari seri Love Journey. Quick recap dari apa yang udah kita pelajari bersama sejauh ini. Di bagian pertama, Alone but not lonely, kita ngobrol soal singleness. Lalu di bagian kedua, dating drama, kita bahas soal PDKT, pacaran, bahkan putus cinta ya. Dan kemudian di part ketiga, Till Death Do Us Part, kita belajar tentang pernikahan, bagaimana itu adalah sebuah pengejaran seumur hidup. Saya harap sahabat Revival semua diberkati lewat 3 segmen pertama tadi, apapun musim kehidupan teman-teman. Dan di bagian terakhir ini, izinkan saya membagikan satu tema lagi yang kayaknya gak boleh kelewat kalau kita ngomongin soal relationship ya, yaitu mengenai seks. Oke. Saya tahu buat sebagian orang ini mungkin topik yang agak awkward, mungkin menyebut atau mendengar kata ini aja sebagian udah risih gitu ya. Bahkan banyak yang menganggap ini topik yang tabu buat dibahas. Tapi hari ini, suka nggak suka, dunia ini dipenuhi dengan begitu banyak informasi mengenai seks dan nggak semuanya benar. Jadi kalau gereja nggak berani mengajarkan kebenaran mengenai seks, maka secara otomatis orang-orang bakal belajar dari dunia di luar sana. Dan akhirnya mereka memiliki pengertian dan standar yang keliru tentang seks ini. So, is it okay to talk about this? Oke ya, gak apa-apa ya? Sip, let's go. It's gonna be fun. Nah, hal pertama yang perlu kita mengerti sama-sama adalah bahwa sex is powerful. Seks itu powerful banget. And something powerful can be good or bad, depends on how we use it. Segala sesuatu yang powerful itu bisa jadi baik atau buruk, tergantung penggunaannya. Setuju nggak? Contoh, gergaji mesin, itu powerful tuh. Kalau digunakan dengan benar, itu bakal sangat membantu pekerjaan bangunan. Tapi di saat bersamaan, gergaji mesin ini berbahaya banget. Kalau kena tangan, wah putus tangan kita langsung. Contoh lain, uang. Uang itu powerful. Digunakan dengan benar, uang bisa menolong banyak orang, ngasih makan banyak orang, membangun keluarga, bangun gereja, bahkan membangun negara. Kalau digunakan dengan salah, kita bisa lihat banyak orang kehilangan akal sehat gara-gara uang. Orang kehilangan persahabatan gara-gara uang. Apalagi api. Api itu powerful. Di rumah kita, api di kompor akan sangat bermanfaat buat masak, buat manasin makanan. Api di perapian akan membuat rumah tetap hangat di musim dingin. Tapi api di tempat yang salah, wah, seluruh rumah kita bakal kebakaran dan hancur. Persis seperti how sex is powerful. Seks di tempat yang benar akan membuat rumah tangga kita tetap hangat di musim dingin. Tapi sebaliknya, seks di tempat yang salah akan membuat rumah tangga kita kebakaran dan hancur. Kehidupan kita bisa hancur semua. So, something powerful can be good or bad, depends on how we use it. Dan masalahnya, the problem is, lawan kita si iblis, dia juga ngerti betapa seks itu powerful. Makanya dia bakal coba perdaya kita, supaya kita memakai barang yang powerful ini di tempat yang salah, di waktu yang salah. Buat yang belum menikah, iblis bakal coba goda, agar kita melakukan seks sebelum waktunya. Buat yang udah menikah, dia bakal coba membuat kehidupan seks suami istri gak bagus. Iblis bakal lempar godaan seks dengan pihak ketiga dan sebagainya. Tujuannya sama, menghancurkan keluarga dan masa depan yang Tuhan siapkan buat kita. So this is very important. Saya kasih judul sesi yang ini, judulnya adalah The Most Expensive Food in Life. Sebuah makanan yang paling mahal di dalam hidup. Loh, gimana sih ini? Dari seks kok nyambung ke makanan, apa hubungannya emang? Well, gini hubungannya. Seks itu, teman-teman, berhubungan dengan nafsu. Dan ada 2 nafsu manusia yang paling sulit dikendalikan, yaitu nafsu makan dan nafsu seks. Dua-duanya ini punya banyak kemiripan. Misalnya, kita harus mengakui bahwa nggak ada seorang pun di dunia yang kebal terhadap godaan nafsu makan. Iya kan? Nggak ada tuh yang kebal sama rasa lapar. Mau backgroundnya apa? Mau pria, mau wanita, mau tua, muda, kaya, miskin, pelajar, mahasiswa, karyawan, pengusaha, presiden, bahkan pastor,
Kalau lapar ya lapar, gitu kan. Gak ada yang kebal tuh sama rasa lapar. Itulah nafsu. Nah, nafsu seks juga sama nih. Apapun latar belakang kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, jangan pernah berpikir bahwa kita kebal terhadap godaan seks. Saat kita lengah dan berpikir bahwa kita kuat, kita bisa membuat 5 menit kesalahan. 5 menit kesalahan aja loh. Tapi resikonya harus kita tanggung seumur hidup. So be careful about this. Mari kita belajar dari satu tokoh Alkitab lagi yang udah sempat kita singgung di segmen sebelumnya, yang bernama Esau. Masih ingat Esau ya? Dia ini adalah anak dari Ishak, cucu dari Bapak Abraham. Dan kita tahu bahwa Abraham, Tuhan menjanjikan kepada Abraham berkat yang gede banget. Dikatakan bahwa keturunannya bakal seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dari keturunan Abraham akan lahir raja-raja, termasuk raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Bahkan melalui dia, bangsa-bangsa lain akan diberkati. Itu berkat turun-temurun yang Tuhan janjiin buat Abraham. Betul ya? Nah, kemudian dari Abraham, tentunya berkat ini turun-temurun, maka lanjut ke anaknya yaitu Ishak. Kemudian Ishak ini punya 2 anak nih. Tadi, yang besar namanya Esau, yang kecil namanya Yakub. Kemana berkat Abraham akan turun? Berdasarkan aturan keluarga zaman itu, maka berkat terbesar itu akan turun ke anak sulung harusnya. Anak sulung itu kalau sudah pelajari bakal dapat apa aja? Double portion dari warisan. Artinya kalau ada 2 anak, maka yang sulung bakal dapat 2/3-nya. Karena harus 2 kali lipat dari yang adiknya. Anak sulung bakal dapat leadership. Anak sulung ini bakal jadi pembuat keputusan dalam setiap permasalahan keluarga. Belum lagi ada berkat spiritual. Anak sulung bakal jadi imam. Dalam kasus Abraham, ini bakal menjadi pewaris benih untuk Mesias. Jadi kita lihat harusnya semua berkat yang luar biasa ini itu turun ke Esau sebagai anak sulung. Until that tragedy happened. Hari itu Esau baru pulang berburu dan dia capek banget, dia kelaparan banget. Sementara di dapur di rumah, Yakub adiknya lagi masak brenebon. Lagi masak sop kacang merah yang aromanya enak banget. Wah, Esau lagi lapar nih. Kebayang kalau kita lagi lapar banget, belum makan seharian, terus kita lewat di depan gerai fried chicken. Oke, kebayang ya? Tercium aromanya, aduh langsung lapar banget. Kejadian 25 ayat 30 bilang, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Wih, ini penawaran yang absurd banget. Dalam kondisi normal, saya rasa Esau bakal timpuk lemparin adiknya pakai panci.